No think. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, kami di sini adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang gaya hidup sehat dan kesehatan jiwa pada lansia. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya Arif Dwi Darmawan, saya di sini sebagai moderator dan Saya pemateri, saya Sri Wahyuni Ali. Saya Novianti Estotamu, saya sebagai operator. Saya Saulia Uno, saya sebagai fasilitator. Saya Sulistiani Bau, saya sebagai nutulen. Dan saya Alif Sadamu, saya sebagai fasilitator. Oke, baik, terima kasih. Itulah ada beberapa nama dari kami. Saya cek lagi ya Bapak Ibu. Ini atas nama siapa? Siapa? Ayo, siapa? Kalau ini atas nama siapa? Ayo Bapak Ibu, atas nama siapa? Sri. Oke, Sri. Dan saya siapa? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengecap semangatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang semangat pagi, semuanya mau jawab pagi luar biasa. Boleh? Oke, saya cek ya, kakak-kakak juga sama-sama ya. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat ya. Ulang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, kepada pemateri saya persilakan untuk memaparkan materinya. Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian agar lebih fokus untuk untuk mendengarkan materi agar materi yang kita sampaikan tidak terbuang sia-sia. Baik, kepada pemateri saya persilakan kepada teman-teman sekalian, saya persilakan ke tempat masing-masing. Untuk fasilitator silakan membagikan leaflet kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bapak Ibu, tadi kan kami sudah memperkenalkan nama. Saya sebagai pemateri di sini yang akan memberikan materi pada hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan memberikan tentang kesehatan pola hidup sehat pada lansia. Kita tahu sendiri pola hidup sehat itu adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau serta mampu melakukan perilaku hidup sehat. Khususnya untuk pola hidup sehat pada lansia, yaitu pola hidup yang sangat mempengaruhi penampilan untuk menjadi awet muda. Siapa sih yang tidak mau untuk jadi awet muda lagi walaupun umur sudah 60, 70, tapi jiwa kita sangat suka itu selalu
muda, selalu berdarah muda. Lalu untuk pola hidup sehat sendiri itu sangat-sangat penting, tentu sangat penting. Baik pada asupan gizi yang seimbang, sangat diperlukan tubuh jika ingin awet muda. Dan untuk yang berusia lanjut, dalam keadaan tetap sehat, tidak dapat disangkal banyak kendala yang bisa kita temui pada lanjut usia. Terutama bila sejak muda tidak menerapkan pola hidup sehat. Tentu jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat pada masa kita dulu, itu akan berdampak luar biasa pada kita yang akan lanjut usia seperti Bapak Ibu yang sekarang ada di tempat ini. Untuk termasuk pada kemampuan pasti akan berkurang dan mudah diatasi menggunakan penyebabnya bisa bermacam-macam. Namun lebih sering pada ketuaan itu sendiri dan berakibatkan hipertensi. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat pada lansia, yang pertama pasti faktor makanan. Untuk makanan itu sangatlah utama karena itu yang masuk dalam tubuh kita yang memberikan kita energi. Dan lalu mengurangi konsumsi gula. Nah, ini merupakan gaya hidup yang sering terjadi baik pada yang masih muda, terutama juga yang sudah tua, mengonsumsi makanan yang mengandung gula sangat tinggi yang bisa menyebabkan diabetes. Itu diharapkan untuk dihindari bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Lalu membatasi mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam urat. Tidak dipungkiri lagi pada usia yang sudah lanjut itu yang sering terjadi, yang kami tahu yang sering terjadi itu pada lansia itu pasti sering sekali mengeluh sakit buku-buku lah, sakit pinggul lah, semuanya lah. Nah itu bisa dikatakan itu asam urat dan kita harus mengurangi makanan yang memicu asam urat. Lalu batasi makanan yang mengandung lemak, memperbanyak minum air putih sebanyak 2-8 gelas. Nah ini hanya hal sepele, kita tidak membutuhkan biaya besar, kita tidak membutuhkan sesuatu yang berat untuk melakukan hal tersebut, hanya butuh minum. Untuk satu hari itu kita biasakan untuk minum 8 gelas atau 2 liter sebaiknya untuk menjaga kondisi kita dalam sehari. Lalu beraktivitas atau berolahraga. Itu juga walaupun kita melakukan olahraga hanya kecil-kecil, tapi mulai sekarang kita terapkan pada setiap bangun pagi, kita lari-lari kecil, kita berjalan-jalan di halaman rumah. Itu saya harap itu bisa dilakukan. Lalu istirahat tentu dan periksa kesehatan jangan lupa. Walaupun kita sudah merasa kita sehat, jangan lupa tetap melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan untuk perilaku yang tidak dianjurkan, makan sedikit tapi sering dan pilih makanan yang sesuai serta banyak minum. Lalu tidak memeriksakan kesehatan dengan gigi secara teratur. Olahraga kurang. Lalu pada lansia itu kita tahu sendiri pasti yang kita selalu tahu oma-oma itu sering marah. Itu diharapkan untuk dikurangi marahnya, dikurangi murungnya, putus asanya, lalu kurang gerak. Itu tidak dianjurkan bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia.
melihat perilaku yang harus dilakukan, tapi kita harus melihat juga manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan pasti ada manfaatnya, semuanya ada timbal baliknya. Dan di sini ada manfaat dengan menerapkan pola hidup sehat itu kita tetap ceria dan bisa mengisi waktu yang luang. Lalu keberdayaan tetap diakui keluarga dan masyarakat. Kesegaran dan kebugaran tubuh tetap terpelihara. Jelas ketika kita melakukan pola hidup sehat pasti itu akan kita rasakan dengan merasakan kesegaran, kebugaran di tiap harinya. Lalu terhindar dari penyakit yang berbahaya di masa tua. Penyakit jantung, paru-paru, dan kanker dapat dicegah jika kita melakukan perilaku hidup sehat, terutama untuk lansia yang kita tahu pasti semakin umur kita semakin naik, beberapa anggota tubuh kita pasti akan berkurang energinya. Lalu mengurangi stres dan kecemasan, membuat rasa awet muda yang seperti saya katakan pertama. Kita akan, walaupun kita sudah lansia, kita sudah lanjut usia, tapi darah kita masih terasa muda gitu. Lalu hubungan harmonis dengan keluarga, dengan siapapun akan terpelihara, serta gangguan kesehatan dapat diketahui dan diatasi sesegera mungkin. Nah, di sini kita menjaga kesehatan biar tetap aktif. Memasuki masa lansia itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang melakukan aktivitas di luar ruangan. Padahal aktif bergerak dan berolahraga itu dapat menjaga agar fisik dan mental kita itu tetap sehat. Aktif bergerak dan rutin berolahraga tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga menambah usia harapan hidup. Nah, kita garis bawahi, ternyata ketika kita aktif, kita lebih sering bergerak, itu bisa ada poin menambah usia harapan hidup. Itu sangat baik untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah menginjak umur 60 tahun ke atas, itu lebih baik banyak bergerak. Lalu meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan produksi hormon, menjaga berat badan dan meningkatkan kekuatan tulang. Untuk pilihan olahraga untuk bapak ibu itu, yang pertama bisa berenang. Untuk bapak yang dulunya atlet masih bisa kita latih untuk mencegah tubuh kita ini. Lalu menari, ibu-ibu yang suka menari-nari itu juga berguna, bukan semata-mata kita hanya menari-nari, tapi itu ternyata berguna untuk kehidupan kita. Jalan cepat, yang bersepeda, kalau masih bisa bersepeda, jangan ditunda-tunda, jangan malas-malasan. Lalu mengangkat beban, untuk mengangkat beban itu bisalah dengan kita mengangkat galon, membantu istri, biar cinta kita itu semakin terjaga gitu. Latihan keseimbangan boleh. Lalu untuk yoga, ya yoga ini adalah olahraga yang hanya butuh relaksasi, jadi sangat dianjurkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Menjaga berat badan tetap ideal. Di sini ada bapak-bapak atau ibu yang sudah termasuk obesitas. Kayaknya dari penglihatan kacamata hitam saya ini berat badannya ideal. Lalu lanjut mengonsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat sangatlah perlu, karena makanan itu yang sering tubuh kita, sel-sel kita semuanya itu akan diserap. Lanjut memastikan memperoleh waktu istirahat yang cukup. Walaupun kita hanya di rumah, kita butuh tidur, kita butuh istirahat yang cukup. Bolehlah bermain-main dengan
ingatan tetap kuat. Untuk hal ini dia termasuk pada masalah gangguan kesehatan mental, di mana pada lansia itu pasti selalu terkena demensia atau ingatannya itu sering kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada gitu. Jadi kita harus tetap menjaga ingatan tetap kuat. Dengan pola hidup sehat ini akan teratasi. Lanjut, dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan minum obat secara rutin. Ketika ibu bapak mempunyai penyakit yang menahun atau sudah dialami sudah lama, kita harus tetap melakukan pemeriksaan kesehatan dan minum obat secara rutin. Oke, lanjut, dan menjalani hidup yang bahagia. Ketika kita sehat, ketika semuanya baik dalam tubuh kita akan hidup bahagia sejahtera. Lalu adapun kita di sini bukan hanya fisik yang kita jaga, tapi jiwa kita juga harus kita jaga. Untuk kesehatan jiwa, adapun kebiasaan pada lansia itu pasti sering mengalami yang namanya marah-marah. Ketika lupa dia marah-marah sama cucunya, ketika dia melakukan hal yang tidak disuka dia marah-marah. Itu merupakan tanda dan gejala kesehatan jiwanya terganggu. Setiap jenis gangguan kejiwaan pada lansia itu menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Ada perubahan kepribadian dan daya ingatnya juga buruk, seperti yang saya katakan. Tiba-tiba di umur ini saya merasa saya sering marah-marah, tekanan darah saya semakin di umur saya yang makin tinggi ini tekanan darah semakin tinggi. Itu karena apa? Itu karena perubahan kepribadian yang terjadi pada lanjut usia. Lalu ada sering sekali mengalami nyeri otot, itu ditandai juga dengan adanya gangguan pada kesehatan jiwanya. Sulit untuk tidur, lalu menarik diri pada lingkungan, dan ini yang sering terjadi di kehidupan kita. Lalu ada yang harusnya, kebiasaan yang harus kita terapkan untuk kesehatan jiwa pada lansia, khususnya di rumah. Yang pertama, kita harus cukup tidur, karena kurang tidur itu bisa memicu kecemasan, stres, depresi, maupun suasana hati yang buruk. Jadi ini ibu-ibu sama bapak-bapak, kalau tiba-tiba bangun pagi sudah marah-marah, berarti itu rasanya bapak-bapak itu kurang tidur, ibu-ibu itu kurang tidur. Kita harus mampu menjaga. Baik, mungkin saya sudah terlalu banyak ngomong. Saya tidak tahu ini sudah ngantuk apa gimana. Ayo, ibu-ibu masih semangat? Ibu masih semangat? Masih semangat? Apa saya terlalu banyak bicara? Ya, maaf saya sudah banyak bicara. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Mungkin bila ada kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Itu ada sesi yang saya akan lemparkan pada moderator. Untuk materinya kurang, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila saya tutup ya, yang menutup moderator. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih pemateri pada pagi hari ini yang sudah memaparkan materinya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah materinya bisa ditangkap? Oke, baik. Kayaknya ini Bapak Ibu sekalian ini kayaknya suaranya udah agak lemas, sudah agak ngantuk ini ya. Saya cek dulu semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aduh, Bapak Doni ini kayaknya belum semangat sepenuhnya ini. Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap
materi tadi ataupun sedikit di luar materi kami tidak apa-apa tentang kebiasaan kehidupan Bapak Ibu yang selama ini bisa dicurahkan kepada kami untuk bertanya, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke, Bapak Upik, saya persilakan Bapak Upik untuk Oke, Bapak Upik yang saya persilakan untuk bertanya. Oke, Bapak silakan. Pak Menteri, bertanya. Di sini selama kegiatan sehari-hari saya cuma nguli, mandi, makan, pulang. Kalau menurut saya yang begini ini kegiatan saya sehari-hari itu apa ya? Cocok Pak Menteri, soalnya saya pegang ini makan, tidur, nguli. Cuma begini, itu Pak Menteri. Kira-kira apa ya? Oke, Bapak Upik. Jadi cuma itu pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Oke, saya tampung dulu ya kepada ibu-ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya? Oke, jadi berhubung masih pertanyaan dari Bapak Upik, selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Upik. Kepada pemateri saya persilahkan. Sangat baik sekali, sangat bagus. Untuk kegiatan Bapak yang hanya tidur, mandi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, apa yang sebaiknya untuk Bapak itu yang seperti saya jelaskan. Pertama, walaupun kita tidak mempunyai kegiatan yang tetap, kita bangun sebaiknya Bapak olahraga sedikit, lari-lari. Walaupun cuma di halaman rumah, Bapak tetap lakukan kegiatan olahraga walaupun hanya sedikit. Kita luangkan seperti yang saya jelaskan tadi, kita luangkan waktu dengan keluarga atau kita luangkan waktu dengan masyarakat sekitar atau teman-teman Bapak. Mungkin itu bisa membantu Bapak untuk menambah kegiatan atau aktivitas Bapak sehari-hari yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Upik. Kepada Bapak Upik, bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada tanggapan atau saran? Tanggapan dari Bapak Upik, saya persilahkan. Oh iya, terima kasih. Saya sekali ya. Oi, mantap. Minta nomor boleh saya? Iya, Bapak Upik, nanti saya mau kirim ya nomornya. Oke, selanjutnya lanjut kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang lain. Apakah masih ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ibu Afni, ada yang ingin ditanya? Ada? Oh iya, silakan Ibu Afni. Pertanyaannya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Afni yang sudah bertanya. Selanjutnya saya langsung oporkan kepada pemateri, apakah sudah bisa dijawab? Oke, baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih Bu Afni sudah bertanya. Masih terkait materi saya tadi, di mana di umur kita yang di umur Bu Afni yang sudah lanjut usia, sudah naik, pasti emosi itu tidak tertahan. Kita tahu itu pasti. Untuk mencegahnya pasti tidak ada hal yang khusus, tapi kita lakukan hal yang positif. Itu sangat baik atau membantu. Misalnya kalau seperti yang utama tadi juga kita harus menjaga waktu istirahat kita. Ketika waktu istirahat kita tercukupi, bangunnya kita pasti akan merasa bugar. Ketika waktu istirahat kita tidak tercukupi, pasti bangun itu badan terasa berat,
meredam emosi kita, untuk mencegah emosi kita naik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Semoga itu terjawab ya Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan, kemudian kita berdiskusi bersama-sama di sini. Saya mengambil kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan saat ini. Kesimpulannya adalah kita harus tetap menjaga gaya hidup sehat kita. Kita harus tetap rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang seimbang, kemudian tetap memperbanyak minum, kemudian beraktivitas yang secukupnya, kemudian beristirahat juga secukupnya. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari kami selaku mahasiswa yang telah memberikan materi pada pagi hari ini, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah siap menerima kami untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mengecek kembali semangat Bapak Ibu sekalian agar lebih semangat lagi di akhir-akhir kegiatan. Boleh? Boleh. Oke. Kakak-kakak juga sama-sama ya kita. Oke. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.